A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menerima dan menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin mengenal-Mu, kami ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga kami memahami serta mengenal jati diri kami sendiri, memahami jalan pulang kembali, dan memahami kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja, memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah pengetahuan-Mu membawa kami menjumpai-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ya Allah, ya Rob, berilah kami kepahaman, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, selamat malam ayuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang huruf-huruf sandi yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita memaknai huruf-huruf sandi itu yang ada di dalam Al-Quran? Bagi sahabat-sahabat yang belum sempat menyimak pembahasan yang lalu, izinkan saya untuk mengulas kembali secara singkat, secara ringkas materi yang pernah atau yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Bahwa ada huruf sandi, bahwa ada huruf sandi di dalam Quran. Lalu bagaimana cara kita memaknai huruf-huruf sandi tersebut? Untuk bisa memaknai huruf-huruf sandi tersebut, ada beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai dasar atau landasan sebagai dasar pemikiran. Ya, setidaknya ada 3 dasar pemikiran ya. Dasar pemikiran pertama yaitu bahwa turunnya Al-Quran pada Nabi itu dibawa oleh Ruhul Kudus Jibril. Surat 26, 192, 196. Ya, surat 2 ayatnya 97. Surat 16 ayatnya 102. Lalu bahwa Al-Quran itu ketika turun menggunakan prinsip lisan Arabian. Surat 16 ayatnya 103. Berikutnya adalah bahwa prinsip atau karena prinsip lisan, maka konsumsinya adalah konsumsi pendengaran atau telinga. Surat 7 ayatnya 204. Jadi, Quran diturunkan tidak dalam bentuk tulisan di atas kertas. Ya, di surat 6 ayat ke-7. Nah, arti lisan di dalam Al-Quran diantaranya pertama, lisan berarti lidah. Surat 3 ayat 78.
Lisan juga berarti bahasa di surat 30 ayat 22. Lisan juga berarti berita di surat 24 ayatnya 15. Nah, lisan Arabian, lisan Arabian atau lisanin Arabiyin itu bermakna apa? Artinya bermakna sifat. Sifat ya. Lisan Arabian berarti bahasa yang bersifat. Pertama, bersifat logis, surat 12 ayat kedua. Yang kedua, bersifat ilmiah, surat 7 ayat 52. Yang ketiga, bersifat rapi, rinci, dan detil, surat 11 ayat 1, surah 41 ayat 3. Bersifat lurus, tidak bengkok, tidak tumpang tindih, surat 29 ayat 28, surat 18 ayat 1 dan 2. Dan bersifat peraturan yang murni, peraturan yang benar, 13 ayatnya 37. Dan bersifat mudah dipahami, mudah dipelajari, surah 43 ayat ketiga. Sehingga lisan Arabian juga bisa berarti bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab, gitu ya. Itu dasar pemikiran yang pertama. Dasar pemikiran, nah, ini yang ini di mute dulu ya. Ibu Danang di mute dulu ya. Nah, dasar pemikiran yang kedua, bahwa kalimat Allah jika ditulis dengan 8 lautan sebagai tinta, maka tidak akan cukup. Atau kalimat Allah tidak akan habis ditulis dengan 8 lautan. Di surat 31 ayatnya 27. Berikutnya adalah bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang ada di seluruh alam semesta. Surat 12, 111, surat 16 ayatnya 89. Ya, dan bahkan penulisan dan pencatatannya pun tidak meninggalkan sesuatu pun, baik yang kecil apalagi yang besar. Surat 10 ayatnya 61, surat 18 ayatnya 49. Itu dasar pemikiran kedua. Nah, dasar pemikiran yang ketiga adalah bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas. Hudal linnas artinya petunjuk bagi manusia. Surat 2 ayat 185, surat 3 ayat 138, surat 45 ayatnya 20. Ya, karena Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, berarti bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran bisa dipahami oleh manusia sehingga bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ya, kita tidak apa istilahnya tidak menolak, juga tidak membantah kalau ada orang berkata hanya Allah yang tahu. Betul, memang hanya Allah yang tahu, tapi Allah memberitahu bahwa Quran adalah petunjuk bagi manusia. Jika Quran petunjuk bagi manusia, artinya Quran bisa dipelajari dan bisa dipahami oleh manusia agar bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ya, kalau hanya Allah yang tahu, terus petunjuknya di mana, gitu kan? Nah, seperti pernyataan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40, siapapun yang mau belajar Quran, maka akan diberikan kemudahan. Akan diberikan kemudahan. Ya, gitu. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, dengan 3 dasar pemikiran tersebut, berarti Allah menginformasikan kepada kita bahwa arti Al-Quran itu sangat, sangat, sangat luas. Menerangkan segala sesuatu yang jika ditulis dengan 8 laut tidak akan habis. Ya, nah, penjelasannya juga mencakup semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari fisika, kimia, biologi, matematik, bahasa, astronomi, dan seterusnya.
Dan setiap ayatnya bisa diartikan, diterjemahkan apa saja sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan manusia masing-masing. Ya, dengan syarat ketentuan yang berlaku. Ya, bahwa takwil dan tafsirnya itu wewenang Allah. Ya, surat 3 ayat ke-7, surat 25 ayat 33. Dan peringatan Allah kepada kita tentang cara penulisan dan pengartian atau penterjemahan Quran tidak boleh membatasi makna. Ya, surat 2 ayat 79. Pengartian atau namanya alih bahasa dalam menerjemahkan pun tidak boleh saling bertubrukan, tidak boleh bertabrakan, tidak boleh bentrok antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Ya, karena kalau terjadi pertentangan pasti bukan dari Allah. Surah 4 ayatnya 82. Ya, gitu. Nah, dalam kaidah bahasa atau nahu sorob, bahwa kata dasar dalam kaidah bahasa Arab itu harus memenuhi 3 huruf minimal. Ya, jadi kalau ada 1 huruf ditambahin 2. Itu apa namanya? Kaidah dalam bahasa. Jadi satu kata itu, akar kata itu mesti ada 3 huruf gitu ya. Untuk bisa mempunyai makna. Nah, terus bagaimana kita bisa memaknai huruf-huruf sandi dalam Al-Quran? Kita ulangi bahwa di dalam Al-Quran terdapat huruf-huruf sandi dalam beberapa atau di awal beberapa surat dalam Al-Quran. Nah, di dalam ilmu Quran itu disebut sebagai huruf muqoto'ah, huruf-huruf yang terpisah. Nah, huruf sandi atau huruf muqoto'ah adalah huruf-huruf hijaiyah yang terletak di permulaan beberapa surat dalam Al-Quran. Nah, huruf-huruf ini tidak membentuk suatu kata, melainkan diucapkan dengan nama setiap huruf. Ya, yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Seperti alif, lam, mim. Alif kata sendiri, mim kata sendiri, lam juga kata sendiri. Nah, penggunaan huruf-huruf ini juga memberikan pesan bahwa Al-Quran menggunakan lisanan Arabian sebagai pengantarnya. Nah, ada bukan sekurangnya, ada sekitar 4 surat yang namanya berdasarkan huruf sandi. 4 surat. Ya, surat yang pertama surat Toha. Jadi huruf sandinya jadi nama surat. Toha, satu. Yang kedua surat Yasin. Nah, jadi suratnya menggunakan huruf sandi tadi. Toha, satu. Yasin, yang kedua. Sod, yang ketiga. Kof, yang keempat. Jadi ada 4 surat yang menggunakan penamaan suratnya huruf sandi. Toha, Yasin, Sod, dan Kof. Nah, sementara huruf-huruf sandi itu semuanya jumlahnya ada 14 huruf. Dari 28 atau 29 abjad hijaiyah, 14 hurufnya digunakan sebagai huruf sandi. Jadi setengahnya ya. Apa saja hurufnya? Pertama alif, ha, ro, sin, sod, to, ain, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. 14 huruf ya. Jadi 14 huruf dari huruf hijaiyah. Jadi separohnya digunakan sebagai huruf muqoto'ah. Nah, persebaran atau namanya apa? Persebaran lah. Persebaran huruf-huruf sandi tersebut ada di 29 surat. Ada di 29 surat dalam Quran. Ya, yang pertama alif, lam, mim. Jadi total semuanya ada 14 ya. Total semuanya 14 huruf sandi ada di 29 surat. Ya. Nah, yang 14 itu yang pertama apa? Yang pertama alif lam mim. Alif lam mim itu ada di surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum,
Luqman, dan As-Sajdah. 6 ya. Alif Lam Mim ada di 6 surat. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Alif Lam Mim ada di 6 surat. Yang kedua, Alif Lam Mim Sod. Alif Lam Mim Sod. Ada di satu surat Al-A'raf. Kemudian Alif Lam Ro. Alif Lam Ro ada di surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. 5. Alif Lam Ro ada di 5 surat. Kemudian Alif Lam Mim Ro. Alif Lam Mim Ro. Ada di surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du 1. Ya, yang kelima Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Ada di surat Maryam. Maryam ya. 1. Yang keenam Toha. Toha ada di surat Toha. Surat ke-20 ya. Kemudian yang ketujuh To, Sin, Mim. To, Sin, Mim. Ada di 2 surat. Asy-Syu'ara sama Al-Qasas. Ada di 2 surat tuh ya. Kemudian To, Sin. To, Sin. Ada di 1 surat An-Naml. Kemudian Yasin. Nah, Yasin ada di 1 surat. Surat apa? Surat Yasin. Kemudian yang ke-10 Sod. Sod ada di surat Sod. Ya. Kemudian yang ke-11 Hamim. Hamim ada di berapa surat? 6 apa 7? Ghafir. Ini Hamim ya. Hamim ada di surat Ghafir, Fusilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Jathiyah, sama Al-Ahqaf. Sama di Al-Ahqaf. Ya. Ghafir, Fusilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Ya. Kemudian yang ke-12 Hamim Ain Sin Qaf. Hamim Ain Sin Qaf. Ada di surat Asy-Syura. Asy-Syura ya. Kemudian yang ke-13 Qaf. Qaf itu ada di surat Qaf. Ya, Qaf ada di surat Qaf. Nah, yang ke-14 Nun. Yang ke-14 Nun ada di surat Al-Qalam. Ya, jadi ada 14 model huruf-huruf sani dalam Al-Quran yang tersebar di 29 surat. Dan total hurufnya juga ada 14. Total hurufnya 14 dengan 14 model, nah, tersebar di 29 surat ya. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu, pernah mendengar istilah akrofoni nggak Bu? Bu Tini pernah dengar istilah akrofoni? Akrofoni. Pernah dengar nggak istilah itu? Ah, halo? Akrofoni. Pernah dengar nggak di chat tuh? Masih Akrofoni. masih mute jadinya. Saya belum pernah dengarkan. Punten. Barusan? Kenapa? Barusan? Baru dengar sekarang, Itu Kang. barusan tak baru 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 lagi. Oh, berarti ilmu baru ya? Ya. Oh, berarti ilmu baru buat Kiai Abbas nih. Ilmu baru berarti nih. Jadi ada Ini yang namanya akrofoni dalam ilmu bahasa, Bu. Jadi Akrofoni. dalam ilmu bahasa itu ada yang disebut dengan istilah akrofoni. Ya, akrofoni adalah penamaan huruf dalam suatu sistem penulisan alfabet. Ya, penamaan huruf dalam suatu sistem penulisan alfabet.
Nah, sehingga nama huruf tersebut dimulai dengan huruf itu sendiri. Ulangi, ya. Jadi akrofoni itu adalah penamaan huruf dalam suatu sistem penulisan alfabet. Sehingga nama huruf tersebut dimulai dengan huruf itu sendiri. Nah, kata akrofoni sendiri itu diambil dari bahasa Yunani. Tapi Yunaninya Yunani kuno, Hmm. yaitu akros. Akros Hmm. artinya paling atas. Ya, akros apa tadi paling atas. Pon itu berarti bunyi. Hmm. Eh. Biasanya dipakai inisial tuh. TM. Apa TM tuh? Tini Muis. Nah, dibikin inisial gitu. Hmm. K I S H. Hmm. K I S H. Kis. Kang Hmm. Iip Sarip Hidayatullah. Hmm. Nah, Hmm. itu namanya akrofoni. Ya. Hmm. Nah, contoh akrofoni adalah nama-nama huruf Yunani seperti alfa. Alfa diejak menjadi A. Jadi A itu sebenarnya awalnya alfa. Hmm. Alfa diejak menjadi A. Beta Hmm. diejak menjadi B. Ya, gamma diejak menjadi Y. Delta diejak menjadi D. Hmm. Jadi aslinya alfa, beta, Hmm. gamma, Hmm. delta, dan seterusnya tuh. Hmm. Ya, nah ketika orang membunyikan A, apa itu A? Nggak tahu. Ya, A itu alfa, bro. Hmm. Itu ya istilahnya. Nah, ketika Hmm. orang menyebut Inisial. alif, alif, lam, mim. Apa alif di situ? Itu akrofoni sebetulnya. Ya, A Ya. itu ya. Nah, akrofoni juga dapat digunakan dalam alfabet fonetik. Apa itu fonetik? Yaitu serangkaian frasa standar yang digunakan untuk mengeja huruf dan angka dalam komunikasi. Ya, 86, 86. Misalnya gitu kan angka 86. Apa 86 Kiai? Mana Kiai Semarang nih? Ya. Beres sih Lap- sampai 86. 86 Apa itu 86. maksudnya? Ah, Setuju, itu kan setuju. ah, Siap, siap, siap. ah, Siap nah, tenang. itu kan Siap. komunikasi menggunakan huruf. Kata Nah, itu kode ya. namanya akrofoni juga. Hmm. Jangkrik, ya, oh jangkrik bukan singkatan. Jadi komunikasi menggunakan abjad atau menggunakan huruf. Iya, atau Itu ini juga angka ya. itu juga Hmm. akrofoni gitu kan, 76, 67, misalnya 86 itu kan ada kode-kode tertentu. Jadi ini ya Nah, kayak di airport kan mengatur nah, lalu lintas ini udara ya kan kan pakai kan pakai kode itu namanya ya. akrofoni. Alif lam mim, Yasin, Hmm. Nun. Nah, kemarin kan udah dikasih tahu, Nun hanya orang tertentu yang ngerti maksud itu. Nah, dalam 69, alfabet ya 69. 69. Bisa. Ya. Bang C tahunnya Nah, 69. nah, dalam alfabet fonetik, huruf yang ingin diucapkan diganti dengan kata. Ya, Hmm. kata itu dimulai dengan huruf yang sama. Misalnya Hmm. C misalnya Charlie gitu ya. Eh, Charlie Alpha Beta misalnya. Sama E-nya apa ya? Hah, jadi cabe gitu. Jadi menyebut Hmm. kata tapi tiap huruf di apa diurai gitu. Iya, Charlie iya. itu C misalnya. Itu kan supaya tidak Hmm. keliru antara C dengan K gitu kan. Dengan Hmm. apa lagi yang mirip dengan C. Nah, D, bagaimana? D. Bi Victor Nah, sama Victor sama seperti apa? Victor sama Fanta misalnya. Ya, Atau oke. apa itu kan makanya menggunakan kata Charlie gitu. Fanta Hmm. misalnya gitu. Hmm. Vespa misalnya gitu. Nah, itu kan supaya tidak keliru dalam dalam mengeja setiap hurufnya. Itu juga termasuk akrofoni. Jadi Hmm. huruf jadi apa namanya mengeja setiap huruf dengan kata. C Charlie misalnya gitu. G golf misalnya.
supaya nggak keliru Hmm. dengan kof. O, apa tuh O? Diganti dengan Oscar misalnya. Ini A, Hmm. apa O, ini apa U? Oscar. Oh, Oscar tuh O berarti gitu. Nah, itu Hmm. namanya akrofoni. Hmm. Nah, ternyata Bu, Quran itu karena meliputi segala sesuatu, menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini maaf, maaf ya, belum bolehlah Bapak Ibu menjajak keliling dunia. Ya, bagaimana Quran juga menggunakan istilah akrofoni itu sebenarnya. Maksudnya ada kata sebagai singkatan dari ada huruf singkatan dari sebuah kata. Dan ada kata yang disingkat sebagai huruf. Alfa itu punya arti, beta itu punya arti, gamma itu punya arti. Disingkat jadi A, G gitu kan. Hmm. Padahal itu adalah sebuah kata. Atau sebaliknya, menyebut huruf dengan kata kan gitu. Hmm. Nyebut C menjadi Charlie, misalnya Hmm. gitu ya. Nah, kalau begitu setiap huruf-huruf sandi atau pembuka surat di dalam Quran tadi itu sebenarnya bermakna akrofoni tadi, Bu. Hmm. Ya, nah sekarang beri saya kesempatan untuk memberi arti dari 14 huruf tadi. Hmm. Kan ada 14 huruf yang dipakai kan? Ya. Hmm. Oke. Nah, yang pertama apa? Alif, ya. Alif. Nanti kalau Hmm. semua 14-nya disebutkan, Bapak Ibu harusnya udah bisa menerjemahkan sendiri setiap kode tadi kan? Tinggal digabung Hmm. aja setiap hurufnya. Alif, lam, mim. Alif apa, lam apa, mim apa. Nah, saya akan menyebutkan arti masing-masing huruf yang 14 itu ya. Oke, yang pertama alif. Oke. Alif merujuk kepada kata alifa. Alifa atau alafa ya. Nah, alifa atau alafa artinya jinak, Inak. gemar ya. Jinak, gemar, senang, terbiasa, seribu, bersahabat, berkumpul, bersatu. Termasuk mengarang. Mengarang tuh alafa juga. Pengarang disebut mu'alif. Penulis buku, pengarang tuh, pengarang lagu, pengarang itu mu'alif juga. Ya, nah jika alifnya menjadi kata perintah, berarti jinakkanlah, gemarilah, senangilah, biasakanlah gitu ya. Jadilah bersahabat gitu. Alif, alif itu tadi artinya ya. Satu. Hmm. Yang kedua ada ha. Haknya hak besar ya. Haknya Hmm. hak hidayah. Hak hidayah bukan haknya hamim. Hak dari kata hak sama ha. Hak itu bermakna bagus rupa bentuknya. Bagus rupa dan bentuknya. Rindu ya, mengatur, menyetujui, mencocokkan, termasuk organisasi, perkumpulan seperti PBB atau lembaga sosial ya, termasuk korpri ya, korp kan. Korp itu juga HA, Bu. Termasuk persiap persiapan itu juga H artinya, Bu. Ya, H juga berarti menyangka, menduga, bersenang hati, bergembira, bersukaria. Ya, juga berarti cita-cita. Itu H, himmah namanya. Oke, yang kedua, yang ketiga, ada H, hanya H kecil. Tadi H besar kan? H-nya sekarang H kecil, hamim. Ya, H itu merujuk kepada kata hawaya, hawaya atau haya. Hawaya artinya mengumpulkan, menghimpun. Haya artinya hidup. Hidup, merasa malu, jelas, dan terang. Itu makna hak yang haknya hak kecil. Kemudian ada to yang keempat. To, toha kan? Nah, toha berarti nanti to digabung dengan ha yang di atas.
Apa to artinya? To merujuk kepada kata towaya. Towaya. Towa, toya, to itu artinya suara hati. To dari kata towaya artinya suara hati. Jujur, lurus, ya, berpegang kepada aturan, isi sesuatu atau dalamnya sesuatu, hati yang paling dalam. Nah, isi hati yang paling dalam. Itu adalah artinya to, Bu. Oke, sekarang yang kelima ya. Yang kelima. Ya, ya. Ada nggak yang pakai ya? Ya, sin. Kan ada ya-nya kan? Ya. Hmm. Kaf, ha, ya. Ada ya-nya juga. Apa ya? Ya merujuk kepada kata awaya. Awaya. Awaya artinya mengasihi. Mengasihi, menyayangi sesuatu yang ajaib. Juga mukjizat. Al-Quran. Teladan. Memberi tumpangan. Itu awaya. Ai, ai juga bisa berarti kata ganti seru. Hai gitu. Hmm. Ai itu hai gitu. Ya, itu artinya hai gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Kata ganti seru tuh ya. Nah, panggilan itu juga termasuk panggilan sayang tadi. Hai gitu ya. Ah, yang keenam sekarang. Kaf. Ada yang pakai kaf? Ada. Kaf, ha, ya, ain. Saudara, ada kafnya kan? Hmm. Nah, kaf merujuk kepada kata kafaya. Kafa atau Apa? kafaya. Kafaya ya. Kafaya artinya mencukupi, cukup, mencegah kejahatan, membalas, hujan, sesuatu yang mencukupi. Kaf itu berarti cukuplah atau cukup ya, atau mencukupi gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh apa? Lam. Lam, alif, lam. Kan ada lamnya kan? Iya. Nah, lam itu merujuk kepada kata walama atau mayama. Ya, walama. Walama itu artinya meramaikan, menghimpun, berpesta, mengadakan sebuah jamuan atau kenduri ya Bu ya. Termasuk artinya apa? Sabuk pelana itu juga walama. Walama juga berarti lestarikan. Lestarikan. Ya. Nah, yang kedelapan apa? Mim ya. Mim. Hmm. Mim merujuk kepada kata amama. Amama. Ya, amama itu kalau pakai hamzah itu bermakna apa? Berkaitan dengan otak. Berkaitan dengan otak atau berkaitan dengan Quran. Ya, amama itu juga berarti pergi. Pergi menuju atau bermaksud, menyengaja, memimpin, menjadikannya sebagai ibu, jadi induk ya. Ya, mim juga berarti asal, pangkal atau sumber. Nah, asal, pangkal, sumber, termasuk tempat tinggal atau kediaman. Matris juga mim, amama juga artinya. Ya, kemudian yang kesembilan nun, nun ya, nun, nun dari kata nawana, nawana ya, nawana nunan. Apa Hmm. artinya nun? Nun dari kata nawana artinya menulis, menulis, menaruh, membubuhi, mata pedang, ikan paus. Ya, nun juga berarti susah payah, memberatkan, menentang, memusuhi. Ya,
Berarti menulis sesuatu yang berisi apa? Penentangan, permusuhan, perlawanan. Makanya ketika kita buka surat Nun berikutnya kan perlawanan kan? Kemarin udah dijelasin dikit ya. Yang keberapa sekarang? 10. 10 ya? Yang 10 ya. Nah, 10 apa? Sin. Sin. Ya. Ya, sin. Ada Ya. sinnya kan? Ya. Nah, sin dari kata saasa. Sa- Saasa artinya melatih, mengatur, menghiasi, memperindah, memimpin, mengangkat sebagai pemimpin. Sin juga berarti politik, siasat, atau semua aspek yang berkaitan dengan politik, negara, politisi, ekonomi. Nah, itu namanya sin, Bu. Ya, oke, yang ke-11 sekarang. Yang ke-11. Ain. Ya, Ain. ain. Kaf, ha, ya, ain. Ada ain ya. Ain dari kata ana, ya, inu, ainan. Ain. Ain artinya mata. Nih, mata saya perih nih dari tadi lihat komputer. Ya, agak perih. Ah, jadi Oke. Mata. ain itu artinya apa? Mata. Mata. Ya, ntar mesti dikurangin nih ininya. Ain artinya mata ya. Ain juga berarti manusia. Ya, ain juga berarti bagus, indah, berharga, luhur, mulia. Nah, itu arti ain. Termasuk air mata. Air mata atau mata air. Pokoknya ada matanya aja. Nah, ain juga berarti matahari, pemimpin. Nah, pemimpin juga artinya ain juga artinya. Atau berkaitan dengan mata ya. Mata-mata juga ain. Hati. Iya, mata-mata. CCTV. Mata hati. Iya, termasuk mata hati. Ya, pokoknya ada ain itu berarti mata. Ainun itu artinya mata ya. Hmm. Itu ya. Nah, Hmm. selain mata, tadi mata-mata, manusia, bagus, indah, senat. Senat itu juga ain, Bu. Kredit. Kredit ini. Makanya, ya kredit. Hmm. Uang itu berkaitan. Mata uang kan ada matanya tuh. Oh iya. Jadi ada matanya tuh ain, Bu. Hmm. Ya, kemudian apalagi yang ke-12 sekarang ya. Iya, mata kaki. Mata kaki nggak bisa lihat. Mata kaki, betul ya. Mata Hmm. kaki nggak masuk. Mata kaki nggak masuk ya. Enggak. Mata kaki itu kakbun, bukan ain ya. Hmm. Nah, yang ke berapa sekarang? 12 ya. 12. Hmm. 12 sod. Ada surat sod kan? Sod. Sod merujuk kepada kata soda yasidu soidan. Sod. Sod artinya berburu, menangkap, mengobati, singa, emas, kuningan, hantu, raja. Sod juga berarti farmasi. Farmasi, ahli obat, apoteker, rumah obat, penjual minyak wangi, itu sod. Banyak tuh arti sodnya. Hmm. Hmm. Sod. Berkaitan dengan perburuan. Ya. Yang ke-13. Kof. Kof. Nah, ada di surat Kof ya. Kof dari kata wakofa dan kofa. Wakofa dan kofa. Wakofa artinya berhenti, berdiri, memahami, mengetahui, mewakafkan, menegakkan, menerangkan, menjelaskan, memberitahu kesalahan. Ya, itu wakofa. Berhenti, berdiri, memahami. Jadi gini, berdiri, eh,
berhenti untuk memahami dan mengetahui agar bisa mencegah. Nah, itu dijadikan kata bisa tuh tadi dirangkai tadi. Ya, dan dari kata kofa. Kofa itu artinya mengikuti jejak atau mengambil seluruhnya. Ya, jadi setelah kita berhenti untuk memahami dan mengetahui sesuatu, kemudian diikuti jejaknya, perbaiki kesalahannya, namanya kof gitu. Terakhir ro ya, ro merujuk kepada kata ro aya ya, ro merujuk kepada kata ro aya artinya berkaitan dengan sebuah pemikiran ya. Ro'yu itu artinya pemikiran. Jadi Oke. berkaitan dengan sebuah pemikiran atau kelogisan. Ro'yu itu bisa pemikiran, bisa kelogisan atau melihat di dalam pikiran atau logika gitu. Logika berpikir, melihat dengan cara berpikir namanya gitu ya. Nah, sudah semuanya ya? Ya. 14 kan? Nah, sekarang kasih contoh. Alif, lam, mim. Gabung aja tadi. Ambil alif, gabungin lam sama mim. Alif Hmm. apa tadi? Dari kata alafa, alifa. Salah satu artinya adalah biasakanlah, akrabilah, bersahabatlah. Lam artinya menghimpun, meramaikan, melestarikan. Mim. Mim artinya berkaitan dengan otak, berkaitan dengan Quran. Quran. Alif, lam, mim. Berarti biasakanlah menghimpun atau meramaikan Al-Quran dengan menggunakan potensi otak. Otak. Gitu kan? Iya, Nah, iya. berarti ini kan Quran dibuka dengan alif lam mim kan? Setelah Hmm. Al-Fatihah langsung alif lam mim. Hmm. Berarti alif lam mim adalah biasakanlah menghimpun meramaikan Quran. Ayat berikutnya apa? Zalikal kitabu la roiba fih hudal lil muttaqin. Bahwa perintah pertama dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah di ayat pertama adalah alif lam mim. Biasakanlah untuk mengakrabi, untuk bersahabat, untuk melestarikan dan meramaikan Quran. Karena itu adalah sebuah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yasin. Digabung silahkan. Iya. Qaf cuma satu hurufnya. Qaf. Apa tadi qaf itu? Qaf berhenti untuk memahami. Ya, coba. Ikut ini. Qaf. Coba Kof terjemahin. itu, Itu kalimat perintah ya. iya. Kof, mencukupi, cukup, Berhenti untuk memahami agar bisa Berhenti. menjelaskan. Ya Ah, tak? gitu. Ah, Berhenti pintar Kak Kiai. untuk Berhenti memahami, untuk untuk memahami memahami dan agar bisa mengetahui menjelaskan. Ya, iya. agar bisa menjelaskan sesuatu. ya, Hmm. ya. Gitu ya Ah, Kang ya. pintar. Hmm. Pintar. Nah, berikutnya Good ketemu start. Quranil. Ah, berikutnya bertemu Quranil Majid demi Quran Iya yang makanya mulia. iya bener. Betul Iya, Kang. nyambung Berarti kalimat berhenti dulu ya. berikutnya. Mikir Iya, dulu berhenti ya. dulu. Iya, Berpikir kok dulu itu ya. mikir, berhenti sejenak gitu. Pahami Oh, dulu sambil gitu. sambil Untuk lari lebih kencang lagi. Oh pikir. iya, ngawahan. Oh, Gitu. gitu. Ya, nah silakan nanti Sip, sip. terjemahkan masing masing alif lam mim tinggal digabung huruf yang tadi saya sampaikan semuanya kan? Ada alif Kang lam di mim kamus ada nggak Kang? Tanya Kang, Bisa. di kamus ada nggak? di kamus mana? Kamus apa itu? Munjam Ah, Munawir ya? ada ada bukan ada di kamus bahasa per huruf. Oh. Sip Kang, makasih Kang. Iya, Kang, kamusnya itu ada. ada yang di BBM itu ya, Kang ya? Ya, Yang di BBLM itu ada ya, Kang ya? nggak ada, nggak ada di situ. Mestinya Kang Iya mengeluarkan nih, Kang. Aduh, Ini ntar bisa digebukin Bu.
Belum Bahaya, ada yang bahaya, berani. Belum ada yang berani nih. bahaya. Hmm. Bahaya. Tadi beberapa jam yang lalu baru keluar itu tentang cerita tentang ini, tentang Alif Lam Mim sebagai sandi yang begini, begini, begini. Jadi eh, memaknai bahwa ada hal yang eh, goib, dimaknainya seperti itu ya, goib seperti halnya dalam kehidupan banyak yang goib itu dalam memaknainya seseorang yang saya Iya, baca di goib itu Belum kalau kita diketahui. belum paham. iya Belum paham. makanya kalau ini Jadi jadi gini, sebenarnya huruf-huruf huruf-huruf sandi itu adalah perintah untuk mempelajari Alkitab, mm, ya. Terutama yang ada alif lam mimnya ya, alif lam mim, alif lam ro. Nah, itu mm, semuanya sebenarnya berkaitan dengan perintah untuk mempelajari Alkitab. Ini kasih contoh ya, ini kasih contoh. Surat yang alif lam mim itu surat 2 ayat 2 ya. 2 ayat 1. Bentar. Mesti kirim suratnya nih. Surat cintanya mana nih? Surat cinta. Surat 2 ayat 1. Sok dibacalah. Halo? silakan Ibu Danang membacakannya Bu. Benang dari tadi bunyi nih. Mm, Mangga. mohon mangga Bu Danang. Nggak tahu nih, nggak bisa mencet. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Halo? lam, mim. Terus. Aduh, hilang lagi. Nah, ya, di ini ya, baca ini. Nah, banyak. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi alif lam mim berkaitan dengan apa, Bu? Tadi itu adalah Kitab ini. Tadi. Alif Alif lam mim. itu biasakanlah, biasakan untuk Coba digabungin. biasakanlah, meramaikan. tadi mana dia? Meramaikan ia gemar membaca Quran. Kitab ini dalikal kitab itulah Biasakanlah dengan Al-Quran. dalikal Biasakanlah kitab itulah menghimpun. alif lam Biasakanlah mim menghimpun, meramaikan dengan potensi otak belajar Al-Quran ini yang Nah. tidak ada Oh keraguan iya, padanya. Gitu ya, Kang? Oh iya, nyambung. Itulah Alkitab yang tidak ada pinter. Dua. Itu nyambung kan? Iya, Nyambung. nyambung ya. Iya, contoh yang kedua. Iya. Alif lam mim ada di surat apa lagi alif lam mimnya? Surat 3, Kang. 3 ayat 3 ya. 3 ayat 1 toh. 3 ayat 1. Udah ketahuan. Dah Paman, sekarang Paman yang baca Paman. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, langsung. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya. Lanjut. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, apa Ada Alkitabnya? kitabnya juga ya kan? Apa Al-Quran, Alkitabnya? Quran. Alif lam mim lah. Alif lam mim. Iya. Alif lam mim adalah Al-Quran. Alkitab. Ya. Ya kan? Contoh yang alif lam ro. Contoh yang alif lam ro. Suratnya 10 ayat 1. Biasakanlah. 11. Alif lam ro. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ro. Inilah ayat Quran yang mengandung hikmah. Alkitab ya, aslinya Alkitab nih. Iya.
Iya. Coba terjemahin. Iya. Si alifnya, Inilah alif lam ayat-ayat. ronya. Oh, Diterjemahkan alif lam ronya. biasa karena menghimpun, Meramaikan. meramaikan. Roknya apa tadi? Roknya belum Eh, ketemu lali. Roh ini disebutin tadi. pikiran Pemikiran, logisan. logisan. Biasakan dengan Nah, Pemikiran logis logis. untuk belajar Al-Quran berpikir. yang mengandung hikmah ini. Nah, gitu. Alif lam ro inilah ayat-ayat Alkitab yang mengandung hikmah. Nah, Kita akan tahu hikmahnya dari Alkitab ya kalau alif lam ro. Ya kalau enggak nggak Paham. dapet lah hikmahnya. Oh, ininya ya, nggak berpikir secara logis, jadi nggak bisa dapat ya, ininya nggak ya. Nggak Pahami. harus dapat hikmahnya. harus pakai pemikiran. Rok Mm-mm. kan Nah, iya, pemikiran, Kang ya. iya. Contoh lain, 12 nih. 12 ayat 2 ya, ayat 1 juga. Nih. Alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin. Oh, Sama terjemahin. berarti. Al-Quran ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata dari Allah. Berarti Al-Quran lagi kan? Berarti belajar Alif pakai pemikiran lagi. Alif lam ro ini adalah ayat-ayat Alkitab Kitab yang nyata yang loh. nyata, yang Ya mubin. nyata, kitab ini jadi nyata jika alif lam ro. Karena kita menggunakan Iya, Iya, biasakanlah untuk meramaikan, mengakrabi, atau melestarikan proses berpikir. pikir. Inilah ayat-ayat Alkitab yang nyata. Ya, kalau mikir, kalau enggak ya nggak nyata-nyata. Jadi halu Nyata tetap. om. Logis ya kan? Bisa logis hasilnya ya kan? Iya, Berarti. berpikir. Itu contoh. Nah, sekarang contoh lain lah yang di luar alif lam ro ya. Apa misalnya surat 26 nih. 26 contoh ya. Nah, lagi Pak berarti Yai. Wah, itu susah nih. To, Nah, ayo, sin, mim. ayo bantu yang lain terjemahin. Oh, Selalu Ayo. jujur, selalu jujur, lurus hati dalam melatih menggunakan otak. Toh itu kan, toh itu jujur, lurus hati. Jujur, tulus ya. Jujur, Ya, tulus. Sinnya apa sin tadi? melatih, itu mengatur, melatih. memimpin. Melatih, mengatur, mengemudikan. Ya. Terus, apa tadi? Mimnya apa? Otak. Quran. Nah, Oh iya. iya. Ah, coba digabungin jadi kalimat yang agak enak didengarnya gimana? Dengan suara hati, jujur, Berlakulah jujur dalam mengatur dengan suara hati jujur, Jujur hati, jujur tulus hati, hati mm-mm. untuk melatih, mengatur, Nah, memimpin proses berpikir. berpikir. Iya, jadi tetap berpikir tapi tulus, jujur hatinya gitu. Harus betul tulus ya. Nah, jadi jujur, tulus dalam melatih, mengatur dan apa namanya tuh mengurus, mengemudikan kreativitas berpikir kita supaya terkendali. Ya, nah, coba lihat ayat Kang, berikutnya apa? Coba ayat itu Kang, berikutnya. kenapa tosimim itu nggak ada ro? Ya, Nggak ada kan ayatnya. Tosimim ro itu nggak ada. nggak Jadi ada dia pakai paketnya. otak aja, nggak pakai pikiran Paket logis. paketnya to sin mim. Kena Iya, enggak? Itu kan pakai karena to-nya. jujur, To-nya kan karena jujur itu nggak perlu dilogisin, dia cukup ya pakai makanya mim rohnya nggak aja. ada. Rohnya nggak Dilatih. ada, makanya dia Hati tosimim yang tulus, hati yang jujur itu nggak perlu pakai mikir. Yang ada, asli dia. yang ada melatih kita. Rasa. Melatih. Loh, iya Melatih. dong. Iya. Iya, jujurlah, tuluslah untuk melatih, memimpin, Melatih. mengendalikan. Tadi mimnya apa? Berkaitan dengan otak kan? Otak. Ya, Jadi menggunakan otak dikendalikan pemikiran sama kita. kejujuran tuh. Gitu, tetap Hmm. tetap berlatih. Hmm. Nah, udah pada Itu pinter Ibrahim, kayaknya. Ibrahim Udah sama pada Musa. pinter ternyata sekarang. Ya, udah pada pinter. Ah, contoh nih, saya kasih PR Pak Jaidah. Contoh nih, yang ini kan. Yang tadi ada 7. 40 ayat 1 ini. Ini diulang 7 kali ya. Oke. Ya, Pak Jai. Amin. Amin. Jadi Ayo, Amin. ayo terjemahin.
Hamim itu kan mengumpulkan, menghimpun. Hah? Yang betul kan Jadi hidup kata ya. hawaya dan Oke. kata haiya, hidup merasa malu, jelas terang. Jadi kalau mim itu Besar kan ini, Kang. otak. Jadi kalau hamim itu dia mengumpulkan, menghimpunkan dengan jelas Al-Quran di otak dan merekam gitu. Tapi dengan Nah, sedikit rasa malu ya, karena ada haiyanya itu. Ha itu kan ada dua tuh, ada ya hawaya bisa, dan haiya. ya bisa Amin. haknya hawaya atau hayu. Kalau hawaya Hayu, menghimpun, Bagus. malu. mengumpulkan. Kalau hayun hidup, jelas, terang. Hiduplah. Coba digabung Nah, kalimatnya. Gimana dari tuh? Al-Quran. Ya itu tadi Menghimpun. mengumpulkan, menghimpunkan dengan jelas, terang Al-Quran di otak, direkam ya, dan Ah, menghidupkan rasa malu. Jadi dia tuh ya nggak ini, artinya ya, ya begitu baca Hiduplah hamim, dengan begitu baca Al-Quran. ayatnya ya, mimnya Emang kan ada Quran ya. ya ya. hidup. Mimnya ke otak atau ke Quran ya. Quran Ya. ya, Meng- otak ya, menghimpun, mengumpulkan sehingga menjadi jelas dan terang. terang di Hmm. otak, rekam. Tentang terang di otak sehingga Qurannya menjadi jelas gitu. Coba lihat ayat Dan berikutnya apa menghidupkan nih? ya, Ya, menghidupkan. Ayat berikutnya apa? Quran lagi ya kan. Alkitab, Tanzilul Kitab. Diturunkan Alkitab ini tadi, si Hamim tadi. Dari Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Hamim. Hamim diturunkan, Alkitab itu dari Allah. Dari Jadi Hamim tuh karunia sebetulnya Bu, karunia dari Tuhan. hmm. Jadi gini, ketika kita bisa menghimpun, bisa mengumpulkan Quran sehingga menjadi terang di pikiran kita, itu kan anugerah dari Tuhan. Ya. Ya, Qurannya menjadi cahaya di dalam pikiran kita, namanya Hamim tuh. Itulah Alkitab yang diturunkan dari Allah gitu. Gitu. Ya, nah, udah pada Bisa pintar gini semua ya nih Kak ya. kelihatan. Ya, Hiduplah dengan Al-Quran, maka kamu akan banyak mengetahui ilmunya. iya, kalau digabungin kalimat berikut, Al-Azizil Hakim, Aziz itu kan perkasa, Alim tuh yang berpengetahuan, yang mengilmukan gitu. Artinya orang-orang yang di dalam otaknya sudah terang dengan Quran, pasti banyak ilmunya gitu. Ya, betul. Dan seperti gitu. Hamim. Ini ada tujuh diulang nih Hamim nih. Hamim, Hamim, Hamim dari 40 sampai 46 kan. Ya. Ya. Dan semuanya berkaitan dengan Alkitab gitu. Ya, begitu Bapak Ibu sudah kelar ya semuanya. Sekarang sudah dapat rumusnya tadi tuh 14 huruf tadi. Tinggal digabung, dibikin kalimat yang pas gitu. Nah, yang mana kan dari sekian banyak arti yang pas, yang mana digabungin itu. Dijadikan Ya. satu kalimat gitu. Dari kalimat yang saling melengkapi gitu. Ya, jadi jangan bilang lagi walau alam bisawab. Allah udah ngasih tahu. Rasulnya udah turun. Walau alam Allah maha tahu. Kan Quran pedoman manusia. Masa nggak Ya. ngerti gitu? Kalau nggak ngerti gimana jadi Rasulnya, pedoman? Ya, Lempar Rasulnya, aja kembaliin. ya Rasulnya dibalikin. pakai bis Kang, Iya dah. pakai bis dia dari Semarang ke Palembang pakai bis Rasulnya. Teka-teki ya Kang. Masa Tuhan Iya, teka-teki. iya teka-tekinya sekarang jadi silang nih. Tuhan jadi Nah, teka-teki. nah gimana Sip, sip. Paman Nobel ada pengalaman nggak dengan kode ini? Ya baru tahu ini sih. Cuma dulu kan sedikit-sedikit ilmu. Tapi ini udah jelas arti-artinya kan. Udah Nanti semuanya, jadi udah kita 4 paham. kelasnya tuh dikeluarin Iya. semuanya, 4 kelasnya dikeluarin semuanya tuh. Tinggal Nah, dibikin kalimat jadi aja iya yang kata-kata nanti yang pelan-pelan. pas. Lah ini nyatetnya buru-buru Kang. Jadi tulisannya Iya, rada. makanya saya Ya, juga nulis Nah, apa nggak oke, kelihatan nanti tulisan. nanti bisa Bang diputar Ip, ulang, Bang diputar Ip, ulang boleh nanti. tanya nggak Bang Ip? Oh, silakan dari Palembang. Kang, dulu Ya, pernah Bang Ip itu bercerita atau menjelaskan alif lam ro. Nah, alif lam ro itu menjadi pedoman saya sebetulnya. Yang sekarang ya. Jadi alif itu dari kata apa? Saya lupa. Alama, lama apa? Ro itu apa?
Jadi saya menyimpulkan adalah alif itu adalah kita bekerja sungguh-sungguh, kemudian kita bekerja berulang-ulang. Jikalau kita sudah bekerja sungguh-sungguh dan berulang-ulang, maka akan mendapatkan ilmu yang baru, penemuan baru. Contohnya adalah Apollo 11. Ada Apollo 1, Apollo 2 sampai 10 itu kan gagal semua. Yang 11-nya sampai ke bulan. Nah, jadi ilmu Allah itu diaplikasikan dengan kode-kode, yaitu Alif Lam Ro. Nah, ini pembuka tabir menurut saya. Begitu. Terima kasih, Kang Iip. Iya, bukan nanya itu mah. Benar tuh. Cerita. Salah atau benar tuh. Soalnya itu menjadi Ya, pedoman saya itu loh, pedoman hidup saya. Ya, saya harus Iya. bersungguh-sungguh dalam satu pekerjaan dan saya tidak pernah harus mengalah. Artinya saya harus berulang-ulang. Dengan saya Ya. bersungguh-sungguh dan berulang-ulang itu, maka akan mendapatkan roh. Roh itu adalah ilmu pengetahuan baru sehingga mencapai satu kesuksesan. Kira-kira Oke. begitu. Ya, dibaca ayatnya ya. Dibaca ayatnya ya. 12 tadi. 12 ayat 2. 12 ayat 1 dan 2 tadi ya. Baca lagi, Pak. 12 ayat 1. Pak Adin. Adin. Alif, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf 12 ayat 1 dan 2. Alif Lam Ro. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Coba terjemahkan. Ya. Jadi Biasakan. apabila Anda bersungguh-sungguh dan tidak pernah mengeluh atau tidak pernah, apabila Anda bersungguh-sungguh dalam suatu pekerjaan dan Anda terus mencoba, maka Anda akan mendapatkan keberhasilan dengan ilmu baru. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata. Nyata Yang tuh nyata. terwujud nggak nyata tuh? Iya, Nyata tuh wujud nggak? Wujud. Hasil. Ya, terwujud, Pak. Ya, Berhasil. terwujud. Iya. Berhasil. Iya. Menjadi kenyataan gitu. Jadi kenyataan. Benar. Ya, Nah, gitu. ini maksudnya gini, Kang Iip. Ini maksud saya kemarin ini menjadi pedoman saya, pedoman dalam hal saya bekerja. Iya. Saya harus bersungguh-sungguh dan berulang-ulang, ya tanpa menyerah, maka akan ada hasil. Kira-kira begitu. Ya, tambahin Hasilnya lagi. Tambah lagi ayatnya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Alkitab, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, itulah adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Kebanyakan manusia alif lam mim ro nggak? Enggak. Kebanyakan manusia alif lam mim ro nggak? Enggak banyak. Enggak. Iya, Coba enggak banyak. Ya, terjemahin sekarang alif lam mim ro. Ada mimnya, coba terjemahin. Biasakan. Halo? Ayo. Biasakan untuk meramaikan. Menggunakan daya berkaitan dengan otak yang dengan pemikiran yang logis. Jadi orang nggak pernah mikir, bener Kang? Males mikir. Kebanyakan nggak mau mikir. Jadi, iya. Jadi nggak mau mikir. Tuh, kebanyakan manusia tidak mau menggunakan potensi berpikirnya untuk mengkaji Quran. Tuh. Alif, iya. Alif, lam, mim, ro, 4 nih, 4. Biasakanlah 4. untuk melestarikan
Quran menggunakan Quran. potensi otak, potensi Iya. kecerdasan atau Pemikiran ya, pemikiran. Hmm. Begitu. logisan. Ya jadi ngaji Quran tuh harus mikir. Iya betul Kang. Makanya Tambah sedikit mikir, Kang Kebanyakan, ya. ngerti-ngerti. nah makanya kebanyakan manusia baca Quran nggak mau mikir, sehingga Baca nggak ini dapat aja. Hafal. Alkitabnya nggak dapat gitu. Dan kebanyakan manusia tidak beriman, tidak mau menggunakan potensi berpikirnya mengkaji Quran, apalagi melestarikannya gitu. Ya gitu, Cak. Luar biasa. Eh, Luar biasa. Ya di Allah. sini nggak ada, di sini nggak ada rahasia, semuanya dibukain. Gak usah Kang Alhamdulillah. rahasia. Masa Ya, menyembunyikan? Masa ya kan, menyembunyikan? lo kan nggak boleh. Lah iya. Ayatnya ada Nah, loh Kang. tapi begini, begini Pak Yai, Iya jangan siap. jangan kau sampaikan ilmu ini kepada orang yang nggak mau, Oh karena iya. Sendiri. karena itu perbuatan zolim. Tapi Betul. jangan kamu menyembunyikan ilmu ini kepada yang mau, karena itu juga Oh. zolim. Ya, yang nggak mau ya jangan Ya. dipaksain, nggak apa-apa. Jadi perdebatan Kang. Ya Kiai kan udah jadi orang ngerti kok. debat. Iya Iya, betul. Iya. hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya karena nggak mau mikir tadi itu. Karena Ya kan alif nggak lam mau mim ra mikir, itu. langsung diserahkan ke Allah, hanya Allah yang tahu lah. Ya sudah Ya selesai itu atuh pakai gimana? alif lam mim ra itu tadi. Kan disuruh mikir gimana sih? Iya. Quran kan pedoman manusia, mikir dong. Betul, betul. Ya, sip, Gitu. sip, sip. By the way, Eh, Kang Ip, ini sampai punya pemikiran begini, gimana ya Kang prosesnya? Sementara mayoritas masih berpikirnya bahwa ini rahasia yang kita nggak ketahui. Itu gimana sih Kang Ip sampai punya pemikiran begini? saya juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba ting gitu ya. Ibu mah nanya, Menganalisa pasti pikir, udah ngebayang Kang Ip ketika bulan puasa gitu kan, terus pikir gitu "Mm-mm. langsung ting gitu kali ya Pak Kang ya. Loh, kan begitu, Bu, ayatnya. Coba lihat nih Hmm. ayatnya. Hmm. Ini ayatnya, Bu. Surat 8, 4, 6. Halo? Ya Kang, saya baca ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 84 ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi Kang Ip waktu itu banyak puasa. Ya susah payah, Bu. Hmm. Susah Puasa payah. tidak Baca fokusnya, Bu. dengan ini kemudian dapat Ya kan? gitu ya. Ya kan susah payah sungguh-sungguh menuju Tuhan. Ketemulah. Hmm. Iya. Kan tadi kalau kita sungguh-sungguh pasti ketemu apapun. Ya kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak ketemu apapun. Jada wajada ya Kang. Manjada, Wajada. wajada. Kalau sungguh-sungguh Jada pasti ketemu. bersungguh-sungguh. Dapat Ini ya. ayat yang lain, 29, 69. Silahkan Ibu Ade, Ibu Ade mau membacakannya Ibu Ade. Ya, makasih Bu Tini. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 89. Ayat 69, maaf. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, tambah lagi ya. Tambah lagi di berapa? 27, 93. Gantian ke Ibu Asti ya. Ibu Asti Ya, silahkan. baik Bu Tini, terima kasih. Ya. Surat 27 An-Naml Bu Asti.
Halo, ketutup batuk. lagi. Halo, Bu Asti. Iya, maaf agak batuk. Ah, Surat 27 An-Naml ayat 93. diganti sama suaminya, ganti. Jangan Bu Astinya. Kasihan Dan itu serap. katakanlah segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Pak Bambang lagi di bawah, Kang Ip. Baru tahu Oh, Ibu nih di ada atas. suaminya Pak Bambang. Ibu lagi di atas sendiri. Ya. Segala puji bagi Iya. Allah. Segala puji bagi Allah. Kecerdasan Maha Agung. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta. Yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Ya, di dalam setiap benda ada kecerdasan. Dia akan memperlihatkannya menggunakan kata ro'a. Sayurikum, yuri, akan, yuri dari kata aro tadi. Ro itu apa tadi ro? Berpikir. Proses berpikir, melihat dengan berpikir. Berpikir. Melihat sesuatu dengan cara berpikir. Segala Ya, puji bagi mengamati ya. Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu di alam pikiranmu. Ya. Ya, apa yang akan diperlihatkan? Ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayatnya akan diperlihatkan di alam pikiranmu. Yang tadinya tersembunyi menjadi terbuka. Terang. Fata'rifunaha. Maka kamu akan mengetahuinya. Akan mengenalnya. Yang tadinya rahasia, sekarang, oh gitu. Iya. Iya, oh. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Berarti berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum algoritma semesta, Bu. Ya. Algoritma semesta berjalan tuh. Apa yang kamu usahakan nanti kamu dapat. Wah, jadi buah. Iya tuh. Iya. Ya. Begitu, Bu, ini. Iya. Kemudian apa ada cerita lagi lainnya yang bisa memberikan dimensi tentang pembelajaran malam ini lagi, Kang? Udah dikit-dikit brojolnya mulek. Kang, tanya Kang. Yasin. Dikit banyak juga nggak apa-apa. Ya, ini kan kayak tadi kan dari kata kafaya. Kafaya, iya. Ya, itu kalau di kamus Munawir itu ada nggak kafaya dari kata, kita cari kata kafaya di Munawir, artinya mencukupi dan sebagainya. Ada ya? Ada. Nggak ada? Ada. Ada. Oke. Ada. Ada Kalau ya? nggak ada, Oke. kalau nggak ada naik kamusnya ke Munjid. Oke. Sip. Kalau nggak ada di Munjid naik ke leksikon. Leksikon. Berarti pakai BBLM kita cari kata kafayanya aja nanti di penjelasan Quran bisa Kalau ya? Kalau BBLM nyari akar kata, bukan Iya. kamus huruf, bukan kamus huruf. Ya. Kamus huruf ada di kamus bahasa. Kalau nggak di Munawir, di leksikon. Iya. Padahal aku punya Munawir toh Kang. Kemarin tempat beli dulu, saking senengnya belajar Quran, aku punya kamus Munawir soalnya. Gitu. Dipakai. Hurufnya kecil-kecil, belum pakai kacamata. Sekarang pakai kacamata ternyata kan. Harus pakai kacamata. Pakai mikroskop. Nanti saya cari. Ya, nanti kelihatan. belajar akhirnya kan tahu. Jadinya kalau ada kan saya cari nanti pelan-pelan. Ada kalau mau belajar ada. Oke, terima kasih Kang. Iya, di halaman 1181 ya, huruf kaf ya. Iya. Nanti kan berdasarkan huruf toh itu, nanti short apa ya, gitu. Huruf. Nanti kalau huruf kaf di halaman 1181 mulainya. Ya, sip. Oke, makasih Kang ya. Sampai hafal.
Halamannya hafal. Ya Allah. Bukan apal, Bu. Ngapalin. Kenapa? Iya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan loh. Jadi kesempatan kita masih ada waktu kita sampai jam 10-an gitu ya. Nanti kita Karena mata. mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang Kang, dari pengembang lagi, Kang. huruf sandinya. Jadi Ya, huruf sandinya sudah mulai terbongkar atas panduan Kang Ip. udah Kang, semuanya tadi Kang Iip. kelasnya. Yo, lagi. Kang, ya, Kang Iip. Silakan. Halo. Iya, halo, halo. Ya, Kang Iip. Ya. Saya Ah, mau ini lagi, Kang Iip. Kita ini ya sudah mungkin ada yang kalau saya junior lah ya, junior itu baru berapa tahun belajar Al-Qur'an. Saya mengamati kita banyak paham Al-Qur'an tapi tidak pernah mengaplikasikan Al-Qur'an. ya. Artinya kurang bukan tidak pernah. Kurang. Kurang atau belum? Kenapa dikatakan kurang begini? Orang-orang yang di luar yang dia Al-Qur'annya Taurat, Injil gitu ya. Mereka mengaplikasikan ilmu Al-Qur'an. Nah, sementara kita cuma hatam atau kita mempelajari dan memahami, tapi kita kurang melakukan itu. Tidak alif lam ro gitu loh. Atau Alif lam tidak ro. melakukan alif lam ro. Tidak berbuat, tidak sungguh-sungguh, kemudian tidak berulang-ulang, akhirnya tidak mendapatkan satu penemuan baru. Iya. Tidak Nah, menggunakan daya pikirnya. iya. Nah, Iya, bagaimana kita semua yang belajar Al-Quran ini bisa memulai untuk mengaplikasikan. Kira-kira begitu. iya. Iya. Mm-mm. Iya, permasalahan terbesar kita kan begitu ya. Dari sistem pendidikan kita saja tidak diajak untuk berpikir kan, cuman diminta untuk menelan tanpa memahami konteksnya. Ini menyangkut ini kita apa sistem pendidikan kita juga, Pak Adin. Kalau Pak Adinul ya, Pak Adinul. Ya, Pak Dinul. Ya. Ya, itu masalah yang sangat fundamental. Tetapi sekarang nih, kalau kita lihat apa yang sedang dilakukan pemerintah, salah satunya juga dengan ada psychological psikologi kognitif, itu kan juga sebagai upaya dari ini, walaupun dia tidak melihatnya secara dalam konteks agama ya, gitu ya. Tetapi bagaimana sistem pendidikan kita merangsang proses berpikir gitu loh sekarang yang sedang ramai ya di dengan sosok Profesor Stella Christy gitu, dan juga kalau saya melihat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Menteri Menteri Pendidikan Dikdasmen ya juga sudah menerapkan pembelajaran deep learning ya. Deep learning kan kalau kita memaknai deep learning itu mengajak orang untuk berpikir, mengalami, mendapatkan insightful learning ya, apa namanya insightful learning, dapat maknanya dari pembelajaran. Sementara pendekatan ini sudah lama banget ditinggalkan oleh bangsa kita sehingga kita nggak nggak di apa nggak terbiasa memberdayakan kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah. Dan ini tampaknya juga saya nggak tahu nih dasarnya dari mana sampai eh, pola didik, pola pendidikan kita seperti itu dan sampai kepada apa di dalam dunia ini ya pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran begitu. Apakah pendidikan yang ada di Indonesia, sistem pendidikan yang ada di Indonesia mempengaruhi cara memaknai Al-Quran hanya sekedar eh cara mengenal Al-Quran hanya sekedar sampai tataran menghafal gitu. Ini saya belum belum apa belum nggak tahu belum sampai melihat sampai ke sana ya. Tetapi memang permasalahan terbesarnya kita memang kurang terbiasa ya diajak berpikir karena sistem pendidikan kita juga seperti itu, dan kalau kita juga Atau lihat atau karena gini ya, Cak. Atau karena kita membatasi. Artinya memahami Al-Quran itu kita membatasi atau terbatas.
tidak keluar dari kungkungan. Saya contohkan begini, Al-Quran itu kan tidak boleh menyimpang gitu. Nah, apabila menyimpang, nggak boleh lah, harusnya lurus gitu. Nah, jadi dalam pemahaman kita terbelenggu pemahaman seperti itu gitu loh. Kayak kita terbelenggu kepada hal-hal yang ke Dogmatis, ke ya normatif atau hal-hal yang dogmatis. sifatnya yang akan datang, artinya setelah kematian. Nah, seperti itu. Contohnya begini, Google itu tentu mengambil dari ilmu Al-Quran yaitu Lauhul Mahfuz. Kira-kira begitu ya. Nah, sehingga dia bisa ya mencatat atau menyimpan seluruh yang ada di dunia nih. Kira-kira begitu. Iya, Mau jalan apa gitu, pakai map udah bisa gitu loh ditunjukin. Coba bayangkan. Nah, kenapa kita yang tadinya memang sebetulnya kita ini memplot kitab agama Islam itu adalah Al-Quran. Padahal nggak begitu ya. Ini kan untuk sebuah manusia. Nah, tetapi tidak memahami dan tidak menjalankan. Nah, ini PR bagi kita, maksud saya PR bagi kita yang telah dipertemukan oleh Allah dalam memahami ini. Yuk sama-sama kita bagaimana generasi muda kita ini kalau eh, bisa mengaplikasikan. Nggak usah kita membatasi diri dalam mengartikan atau menerjemahkan isi Al-Quran itu. Karena memang Al-Quran itu sudah disebutkan oleh Allah bahwasanya walaupun seluruh ranting pohon yang ada di dunia ini dan 7 lautan menjadi tintanya, ditambah 7 yang lain itu tidak terbatas. Berarti seseorang ya itu bisa menentukan atau menginspirasikan ayat-ayat Al-Quran itu dalam bentuk alif lam ro tadi. Artinya bisa dia lakukan sehingga dia menemukan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya ya, supaya apa? Supaya generasi muda itu ya tidak terbelenggu kepada hukum-hukum yang nantinya akan kita kan ke akhirat. Padahal di dunia dulu kan harus kita ini kan kalau dikala kita misalkan bisa menemukan sesuatu untuk manfaatnya manusia dalam kehidupan, ya tentu di akhirat kan menjadi lebih bagus lagi. Artinya dikembalikan lagi lebih bagus, lebih canggih. Nah, kira-kira seperti itu, Cak. Ini diskusi, Cak. Sorry, diajak diskusi. Ya. Setuju Pak, Pak Adinus, saya sendiri setuju sekali Ya. bahwa eh, apa namanya, saya sendiri termasuk orang yang eh, makanya belajar sama Kang Im karena kalau untuk mengejar penguasaan Al-Quran itu, aduh saya ketinggalan banget ya. Sehingga saya memilih untuk lebih banyak memahami esensinya dan kemudian diaplikasikan ya, gitu kan gitu. Dan ini juga diaplikasikan dalam peran saya di dunia kerja saya gitu loh Kak, Pak gitu. Jadi memang yang paling utama sementara kan pesan utamanya Allah, gunakanlah daya pikirmu gitu kan, ikro lah, eh, apa ikro aja macamnya, maknanya luas banget gitu kan gitu. Sehingga bahwa pemahaman bahwa belajar itu bukan sekedar formal secara formal di dunia apa akademis ya, tapi setiap saat kita melangkah aja itu adalah sebuah pembelajaran ya gitu. Itu kan sesuatu yang sedang kalau saya lagi saya kebetulan lagi senang mengamati apa yang terjadi dalam 3 bulan 2 bulan ini ya. Ada gerakan-gerakan yang ke sana, tapi itu sifatnya tidak terkait dengan tidak ter- tidak terkait sama pembelajaran agama, tetapi eh, saya sih melihat kalau di di apa di medsos ya sudah ada sejumlah orang-orang yang eh, apa sedang menggerakkan menggerakkan eh, cara berpikir menggunakan pemahaman kita tidak semata pada hafalan tetapi aplikasi. Kalau saya suka menggunakan contoh dalam dunia kerja, kan selalu ada
asesmen kompetensi yang sudah tadi dilakukan oleh Pak J ya, asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi tersebut itu yang sekarang itu harus terkait dengan perilakunya. Perilakunya menunjukkan nggak gitu, gitu loh. Jadi, nah ini juga tentunya eh, berlaku untuk belajar Al-Quran ya, belajar Islam ya gitu. Sampai harus jadi perilaku, jangan sampai orang yang tidak bukan beragama Islam tetapi perilakunya Islami gitu kan, begitu. Punten, saya jadi bicara sendiri ini. Iya, begitu teman-teman. Eh Iya, iya, barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan eh, lebih lanjut. ya Mohon silakan yang belum. izin bertanya, Pak Iis. Ayo silakan. Ini Pak, yang terkait dengan Yasin dengan Toha, itu kan masuk dalam ini ya, kalimat sholawat Badar. Jadi, Ya, apa betul yang Yasin dengan Toha itu adalah ada yang mengatakan panggilan kekasih Allah terhadap Rasulullah, apa itu betul? Dan kalau iya, kira-kira alasannya apa ya, Gil? Mungkin itu pertanyaannya, Pak Iis. oke. Kalimatnya Oke, gimana terima coba? kasih. Kalimatnya diulang, Bu. Iya, kan kalimatnya itu sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah Oke, salamullah ala yasin habibillah, kan itu ya. oke, oke. Sekarang tohanya diterjemahin dulu. To sama ha. Oh, suara hati jujur. Tohnya jujur, tulus, hati yang paling Terus, dalam ya. hmm, Toh. Terus hanya apa, Bun? Pak panjang apa H biasa ya? Nah, coba lihat hurufnya ya. Surat 20 Toha ya, sama Yasin nanti dibukanya. Ini Toha dulu nih. 20 ayat 1. Oh, ha. Nah, 2 ya. Hmm. Halo? Oh. Ya, Ya, Coba Bunda bagus. terjemah Tohanya. Toh apa toh? izin Pak, saya tadi terlambat, jadi belum ikut menyimak makna toha dengan yasin. Si Bunda eta menikitu. Siap. Suara hati, jujur, lurus. Haknya Adalah bagus Haknya itu Pak. bagus rupa, bagus, rupa terus menyetujui, mencocokkan organisasi, apa persiapan, apa itu banyak orang ya Hmm. ambil salah satunya. bagus rupa, bagus rupa, Kita menyetujui, Bagus, indah, segala macam kan. ya, Rindu, kelompok, rindu, organisasi. Heeh. ya, Oh, coba gabungin to, ha. toh. Toh dengan itu semangat berarti suara hati yang bagus rupa, dan Jujur, jujur, suci, tulus hatinya hatinya, untuk dan bagus rupa apa? orangnya berarti ya. Eh, dengan ketulusan dan kejujuran eh, mengatur dengan dan mengatur coba apa kata kuncinya tulus, jujur hati, itu toh ya. ya Ya, Nah, haknya, haknya itu bagus, bagus, lupa terus bentuknya. rindu, mengatur, rindu, menyetujui mengatur, Hmm. organisasi. mencocokkan, Coba Port digabungin. Toha. dapat Tulus mendukung hatinya, jujur hatinya untuk mengatur sebuah perkumpulan organisasi sehingga menjadi bagus rupanya, bagus bentuknya. hmm, Ya. ya, betul. Nah, oke. Nah, terus ayat dan 2-nya, ayat 2-nya apa? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Oke, jadi Quran ini diturunkan kepadamu, punya siapa nih? Toha, Toha. Toha, Ya kan si Toha tadi, mu-nya kan si Toha, Toha. iya, orang yang jujur tadi itu. Orang yang jujur Jujur, dan yang tulus hatinya hatinya ya, untuk apa? mengatur, Untuk mengatur, mengatur, mengumpulkan, kan, terus organisasi supaya bagus supaya bagus, jalannya, supaya indah, supaya bagus. supaya Nah,
Nah, supaya cocok dan itu ya. Ya. Nah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Toha, agar kamu jadi susah. Agar kamu tidak susah dalam menerima Quran, maka harus tulus hatimu, jujur Oke. hatimu. Ya, sehingga apapun yang kau baca, kau terima menjadi sesuatu yang indah, gitu rupanya. Tidak menyeramkan. Ya, bisa nggak wajah Quran menjadi seram jika dibawa orang yang nggak tulus hatinya, Bu? Bisa Oh, nakut-takutin, banget. ngebom. Seram. Ini kok wajah Quran Jadi serem ngebom. begini? Jadi Ngebom, ngajak ngebom ya perang, kan. ngajak berantem, karena nggak tulus, hatinya nggak jujur. Nah, Sip, sip. ketika kita berkata sholatullah, salamullah, ya, keberkahan Allah dan keselamatan Allah semoga dilimpahkan kepada Toha. Orang yang Orang yang Sholatullah, tulus hatinya salamullah, tadi ya kan. hati. iya ala Toha, Rasulillah Yang tulus Toha, hatinya, iya, yang Toha jujur. itu utusan Allah. Hmm. Toha itu kan utusan Allah. Siapa Toha tadi? Orang yang tulus hatinya, jujur hatinya untuk mengumpulkan, untuk membuat organisasi dalam Jadi mengkaji, baik. memaknai Quran sehingga menjadi indah rupanya gitu. Nah, jadi kalau Sangat. itu Toha, ya Toha itu merujuk kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan utusannya Allah. Salatullah, salamullah ala Yasin, Habibillah. Nah, sekarang Yasin siapa? 36-nya dibuka dulu. Ya, itu mengasihi, menyayangi. Wahai, Ini ya-nya apa tadi? Coba satu-satu dulu diurainya. Ya, Yasin. Hawaya, mengasihi, menyayangi. mengasihi, menyayangi, terus Teladan. Alam, madan, banyak. Ya, banyak. iya. Termasuk ya-nya ya Betul. wahai. Wahai orang yang Ya, gitu kan. wahai Kalau orang yang digabung, hai orang yang orang yang mengasihi. mengasihi dan menyayangi. Pakai Ah, sin ya Kang ya. nah, sin. Sinnya Sin. apa tadi? Apa sinnya tadi? Melatih, mengatur, Atur, menghiasi, menghiasi, memperindah, mengurus, memperindah, siasat, dan seterusnya. siasat, perilaku. Wahai orang-orang yang punya dasar, punya sifat, pengasih, penyayang, penyantun, pengatur, dalam membuat sebuah siasat, membuat sebuah politik, dalam memperindah sesuatu. Jadi semuanya diperindah, dibagusin gitu ya. Iya. Nah, ayat 2-nya apa? Demi Quran yang penuh hikmah. Hikmah. Terus? Quran, ya. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Kamunya siapa? Yasin, orang yang wajahnya indah tadi. Nah, jadi Yasin itu Rasul bukan? Rasul. Nah, Toha Rasul, Yasin juga Rasul. Rasul itu artinya utusan. Tapi Nah, yang di punya dalam sifat tadi itu ya. Yang punya di sifat dalam mengasihi, menyayangi ya Kang ya. iya, nah di dalam Quran yang disebut Rasulillah itu siapa? Ayo. Di dalam Quran yang termasuk yang disebut sebagai Rasulullah siapa? Lupa aku Kang siapa. Kan Rasul kan di dalam Quran Rasul itu ada 5. Iya. Ada 5 ya. Ada Rasulullah satu. Yang kedua ada Rasulu Robil Alamin ya. Yang ketiga ada Rasulun Amin. Kemudian ada Rasulun Karim ya, dan Rasulun Mubin. Berapa, Bu? 5 belum? 5. Sudah. Rasulullah, Rabbul Alamin, Rasulu Robil Alamin, Rasulun Amin, Rasulun Karim, dan Rasulun Mubin. Dan Rasul Mubin. Nah, Toha dan Yasin itu Rasul apa di sholawatnya, Bunda? Toha Rasulullah. Rasulullah Yasin kan? Habibillah. Iya. Nah, kalau Toha Rasul, ini enggak Yasin juga Rasul Allah tadi sama Rasul juga. Iya.
Tapi Ya, kalau di sholawatnya kan Habibillah kan. Ala Yasin ya, Habibillah kan. ya nggak apa-apa. Iya, Nah, iya, iya. sekarang yang termasuk Rasulullah di dalam Al-Quran siapa aja? Halo, Komando Blang? Halo. Iya, Ya, yang termasuk yang disebut Musa, Rasulullah di dalam Quran siapa aja? ya Musa, kepala Musa. Nabi dan Rasul itu ada dua itu. Nggak semua. Musa, Musa, Daud, Musa. Terus ya Daud ya, Harun. Daud, Harun, Harun. Apa Daud, lagi? Jibril. Apa lagi? Isa, Hah? Isa Isa. juga nggak kan? Isa masuk Soleh, Rasulullah. Termasuk Soleh, Muhammad. Nabi Soleh. Muhammad, Nabi Masuk Soleh. Muhammad masuk nggak? Masuk, So, masuk. Masuk. Muhammad masuk. Jadi Rasulullah di dalam Quran tuh ada beberapa karakter. Jadi gini, nama itu menunjukkan sebuah sifat atau karakter. Karakter. Karakter ya. Nah, di dalam Quran itu ada 5 jenis kerasulan. Salah satunya adalah Rasulullah. Nah, di dalam Al-Quran yang disebut Rasulullah, Muhammad, Rasulullah. Isa, Rasulullah. Musa, juga Rasulullah. Rasulullah. Harun. Isa, Harun, Soleh. Harun disebutin dan ya. Daud. Hmm? Ya Rasulullah tuh, Rasulullah ya. Kalau Harun dan diurut dari awal, dari awal ya. Daud. Soleh, Musa, Musa, Isa, Isa, Muhammad. Muhammad. Ada 4. Iya. Ada 4 tuh, ada 4. Soleh, Soleh, Musa, Musa, Isa, Musa, dan Isa, Muhammad. Muhammad. Ini coba tunjukin ayatnya ya. Karena Boleh, tadi boleh tanya nggak, Cak? Bentar, Cak. belum. Belum. Ayo, Belum. udah, lanjut. ini Soleh, Kan, Musa. kan tadi di sholawatnya sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Habibillah, Toha dan Yasin itu adalah Rasul Allah dan kekasih Allah. Allah. Nah, Rasul Allah dalam Quran ada 4 nama disebut. Ya, nama yang pertama Soleh ya. Kita tunjukin ayatnya biar jangan ngarang. Mana ayatnya? Ya, kan di sini mah nggak boleh ngarang kan? Boleh. Surat berapa? 91. Harus mubin kan? Ya, Ayat harusnya 11. 91 ayat 11. Kalau gini Ibu Dini, tolong bacakan Bu Dini. Yang nanyanya Bu Lina. Oh, Bu Lina. Oh ya, silakan Ya. Bu Lina. Ya, terima kasih. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Kaum Samud. Terus? Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Terus? Lalu Rasul Allah Soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Jadi Rasul Allah di sini siapa yang disebut? Soleh. Nabi Soleh. Kenapa Soleh? Alasannya apa? Karena unta itu ceritanya Nabi Soleh. Kaumnya kaum gitu. Samud. Kaumnya kaum Samud, kan? Iya. Lanjut. 14-nya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Jadi Rasul Allah pertama siapa, Bu? Nabi Soleh. Soleh artinya sifatnya, karakternya apa? Halo? Berbuat baik, Lupa, memperbaiki. Soleh itu Berbuat artinya baik, memperbaiki. perbaikan. Jadi soleh orang yang selalu melakukan Melakukan perbaikan. Makanya amal soleh ya kan?
Amalnya, amal soleh. Iya, betul. Melakukan Amal itu perbaikan terus. perbuatan. Amal soleh berarti perbuatan yang memperbaiki perilaku yang selalu memperbaiki. Namanya soleh. Soleh. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Ada yang salah, diperbaiki. Ada yang kurang, diperbaiki. Jadi selalu melakukan proses Perbaikan. perbaikan dalam banyak hal, dalam segala hal. Nah, soleh adalah Rasul Allah. Allah. Siapa Rasul Allah? Orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Perbaikan. Oke. Nah, yang kedua yang disebut sebagai Rasul Allah Musa. Surat 61 ayat 5. 61 ayat 5. Mau ganti, Boleh, Bun? Mau ganti, boleh monggo. berganti. Iya. Ibu Dini, silakan Bu Dini, Iya, silakan. oke. Ayat, sebentar, kok ini kecil sekali. Hmm. Saya sambil sambil nyatet soalnya di HP. Bisa diganti Bu Putini, maaf. Ya, Oh, tak baik. bacain ya. Tak bacain, Bu. Iya, iya, Oh. makasih. Saya sambil nyatet soalnya kecil sekali. Dan Ganti ingatlah. saja ya, Pak. Maaf. Ya, nggak apa-apa ya. Tak Nah, ba- biar semua ini. Iya, Ya. makasih. Ibu Farida Haryoko, Ayo, silakan Ibu monggo. Farida. Ibu Farida, oh, belum siap ya. Pak Didi Sasongko, silakan Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedang kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu?" Maka tak kala mereka berpaling, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini ada Musa, ada Rasulullah. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Rasulullah. Nah, Rasulullah di ayat ini siapa? Pak Didi. Musa. Musa. Oke, Musa apa maknanya? Cerdas. Nah, cerdas atau kecerdasan atau potensi kecerdasan. Ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, siapa kaumnya kecerdasan? Halo? Firaun, Kang. Firaun. Ah, Fir'aun dan tentaranya. Ya. Kalau Musa kecerdasan, Fir'aun apa? Rusak ya, Kang. Musa kecerdasan. Kaumnya Musa siapa? Firaun, Aman, Korun. Israel. Oh, Fir'aun itu gravitasi badan. Gravitasi badan. Hedonisme. Oh, iya, Kang. Ya, nanti ada Haman, ada Korun, ada Samiri, ada 4 kaumnya Musa itu. Fir'aun, Haman, Korun, Samiri. Ya, itu nanti ada artinya juga. Nah, itu kaumnya Musa. Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Oh, jadi ternyata kecerdasan bisa sakit juga ya. Kepepet bos 1 lawan 4 soalnya. Ya, sedangkan kamu mengetahui bahwa aku adalah Rasul Allah. Jadi Musa itu juga Rasulullah. Orang-orang yang menggunakan potensi kecerdasannya dalam menghadapi kaumnya. Musa. Oke, yang ketiga Isa. Isa. Isa itu juga Rasul Allah. 61 ayat 6. Ini kan ayat 5, ayat 6-nya. Nah, sekarang beralih ke Ibu Juliati Syarif. Ibu, silakan membacakannya, Bu. Halo. Nah, Ibu Leni aja kalau begitu. Kalau Ibu Leni. Siap, Bu. Oke, silakan.
Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ingat ketika Isa putra Maryam berkata, Hei Bani Israel, ini Rasulullah. Ini Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Oke. Jadi utusan Allah yang ketiga, Isa. Isa bin Maryam. Maryam. Isa bin Maryam apa konsepnya, Bu? Sabar. Tekad yang kuat, harapan pasti. Harapan pasti. Harapan pasti binaannya Tekad Tekad yang yang kuat. kuat. tekad yang kuat. Harapan pasti yang lahir dari tekad yang kuat. 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 Siapa dia? Rasul bukan? Rasul. Rasul Allah kan? Ya. Nah, jadi Isa bin Maryam Rasulullah juga. Yang terakhir, yang keempat, disebut Rasulullah adalah Muhammad. 33:40. 33 ayatnya 40. Nah, sekarang beralih ke Ibu Warnides. Silakan, Bu. Baik, Ibu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 33 Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Oke. Jadi Rasulullah siapa, Bu, di Quran? Yang terpuji. Mana? Muhammad. Hanya Muhammad. 4. Ada 4 tadi. Siapa? Satu Soleh. Musa, Isa, dan Muhammad. Nah gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat berapa itu, Bu? Baru 4. 1, 2, Laqad 3, 4. kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Surat berapa itu? Bu Ami. 321, Pak. Ya? 3321. 3321. Balik. Sorry. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Siapa Rasulullah? Soleh, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, itu teladan bukan? Teladan. Nah, berarti kita harus meladani itu. Supaya jadi Toha, supaya jadi Yasin, ikuti teladan Rasulullah. Siapa teladannya? Soleh, Musa, dan Muhammad. Gabungin. Selalu melakukan perbaikan. Menggunakan kecerdasan. Dan terus harus punya apa? Harus punya harapan pasti yang lain dari tekad yang kuat. Dan hidup terpuji gitu. Gabungin. Itulah Toha, itulah Yasin. Toha dan Yasin adalah orang yang selalu melakukan perbaikan, menggunakan kecerdasan,
dan terus punya harapan pasti yang lahir dari tekad yang kuat dengan akhlak terpuji. Halo? Yes. Halo. Nah, begitu. Baik. Mantap, Gitu Kang. bukan? Gitu bukan Bu Leni? Bu Leni. Bu siapa Bu Lina? Nah, Siap, terima kasih Siap. banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Tuh, jadi kita sudah dapat tambahan lagi tadi ya. ya Bu. Sehingga mungkin karena udah jam 10 lewat sekarang kita bisa sudahi gitu ya Kang. Akhirnya seluruh rahasia dari kode-kode yang dari Al-Quran, dari Allah sudah kita peroleh pembelajarannya dari Kang Iip. Jadi ada 14 ya, 14 huruf. huruf yang rahasia yang sudah dipaparkan maknanya di balik ini semua untuk kita dalami lebih lanjut begitu. Jadi nuhun pisan Kang Ip, pelajarannya malam ini selalu luar biasa untuk kita bisa maknai dan kita artikulasikan seperti yang disampaikan oleh Pak Adin bahwa harus jadi perilaku ya, nggak sekedar membaca dan menghafal tapi mengartikulasikan dalam keseharian kita dalam berkehidupan begitu. Jadi nuhun pisan, barangkali ada teman-teman ada yang mau bertanya satu satu Tuh, pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. ya, bukan pertanyaan ya. Hmm. Statement closing. Nah, Ya, berapa menit, Kak? Berapa menit, Kak? setengah menit, 30 detik. Setengah menit, 5 detik. Cak, Ya, satu itu kata. waktu kita asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammad di situ kan bukan Ahmad bin Abdullah ya. Artinya rasul-rasul pembawa risalah. Nah, tadi disebutkan yang membawa risalah tadi termasuk soleh. Nah, apakah memang betul tadi itu solehnya di situ memang Nabi Saleh ya? Artinya membawa risalah juga enggak? Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, Rasul Allah. Rasul. Secara konsep Rasulullah adalah Soleh, Musa, Isa, dan Ahmad. Sebagai Ahmad kan? Secara konsep. Muhammad adalah Rasul Allah. Karena Rasul Allahnya menggunakan kalimat tunggal merujuk kepada risalah. Muhammad adalah risalahnya Allah. Ayah. Maka semua nabi, semua rasul pada hakikatnya adalah pembawa risalah. Ya. Membawa risalah. Tetapi yang disebutkan secara khusus spesifik 4 nama. Soleh, Ya. dan Al-Quran ya. Tapi kalau secara umum Muhammad adalah Rasul Allah. Rasulnya tunggal menuju kepada risalah Allah. Jadi para nabi, para rasul pembawa risalah. Ya. Mobil khusus dispesifikasikan lagi Rasulullah itu Soleh, Musa, Isa, dan Muhammad. Ya. Masuk di dalamnya. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim.